Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 22. Gak usah cacit banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 22 ini adalah kisah tentang Aoswee. Pada saat itu Aoswee sedang membawa seseorang yang sedang terluka parah, yang ternyata itu adalah Yuso. Yuso pun mengeluarkan banyak darah dari sekujur tubuhnya. Kemudian Aoswee berteriak-teriak minta tolong karena Yuso akan segera mati jika dirinya tidak mendapatkan pertolongan. Yuso mengalami cedera seperti ini dikarenakan dia diserang oleh burung Garuda pada saat menolong Aoswee. Aoswee kemudian membawa Yuso ke kerajaan Raja Naga Istana Laut Timur, atau tepatnya ke tempat ayahnya berada. Pada saat itu, ayah Yuso juga ada di tempat itu. Tapi hal ini malah membuat ayah dari Aoswee menjadi marah pada kelakuan Aoswee, karena dikira Aoswee telah mencelakai Yuso, yang membuat ayahnya menjadi malu. Dan pada saat itu, ayah dari Aoswee pun berniat untuk membunuh Aoswee di depan banyak Raja Naga. Tiba-tiba saja ayah dari Yuso pun kali ini berteriak pada Raja Naga Laut Timur agar tidak membunuh Aoswee, karena bagaimanapun juga Aoswee itu adalah anak kandungnya sendiri. Setelah permohonan dari ayah Yuso, kemudian Raja Naga Laut Timur pun kali ini melepaskan Aoswee begitu saja. Aoswee yang telah mendapatkan serangan dari sang ayah, dirinya pun kali ini hanya tergeletak di samping dari Yuso. Kemudian Aoswee menatap Yuso dengan rasa bersalah karena dia telah menyebabkan Yuso menjadi seperti ini. Beberapa saat kemudian di klan naga istana Yunwei, seseorang pun datang untuk menanyakan keberadaan dari Aoswee. Tapi jawaban yang dia dapat dari orang-orang di tempat itu sungguh sangat mengejutkan, karena ternyata Aoswee sudah dianggap sebagai sampah, pecundang, dan juga pembuat onar di tempat ini. Orang yang mencari keberadaan dari Aoswee ini ternyata dia adalah Yuso yang sudah sembuh. Yuso mencari Aoswee karena dirinya sudah lama tidak melihat keberadaan dari Aoswee ini. Lalu salah satu naga pun kali ini berkata pada Yuso bahwa dia telah mendengar salah satu rumor yang mengatakan bahwa baru-baru ini Aoswee telah bergabung dengan para monster yang kotor. Hal ini membuat Yuso menjadi terkejut dengan informasi yang dia dapatkan. Seseorang kini telah membawa beberapa harta yang sangat berharga, kemudian diberikan pada monster tikus. Monster tikus itu pun terlihat sangat senang mendapatkan beberapa barang yang berharga ini, yang ternyata itu adalah Aoswee yang memberikan barang-barang curian di istana Raja Naga kepada para monster tikus di tempat ini. Sambil memberikan barang-barang berharga itu, Aoswee kemudian berkata pada para tikus, "Jika kalian masih kurang dengan barang yang aku berikan, maka aku akan mengambilnya lagi dan memberikannya pada kalian." Salah satu tikus pun kemudian menjawab, kakak laki-lakiku, kenapa kamu mencuri banyak barang di istana Raja Naga?" Aoswee dengan santai menjawab, "Tenang saja, mereka tidak akan tahu jika aku yang mencuri. Bahkan ketika aku tertangkap pun, mereka tidak akan berani melawanku, karena aku adalah putra dari Raja Naga Laut Timur." Salah satu tikus pun kemudian bertanya pada Aoswee, kakak, kenapa kamu sangat nakal? Kamu ini dari golongan orang yang terkenal. Dan kenapa juga kamu mau bergaul dengan tikus seperti kami?" Aoswee sambil tersenyum menjawabnya, "Aku memang putra dari Raja Naga dan aku memang bangsawan. Tapi aku tidak mau berpura-pura untuk menjadi seorang sampah. Bahkan ayahku telah memandang rendah diriku dan aku tidak akan peduli padanya. Aku lebih nyaman tinggal di tempat ini daripada di istana Raja Naga. Setidaknya aku tidak pernah melihat orang tua bodoh itu." Para tikus ini pun kemudian menyambut kedatangan dari Aoswee dan menyuruh Aoswee untuk tinggal bersama mereka. Dan Aoswee pun menerima tawaran baik dari para tikus ini. Salah satu tikus pun lalu berbicara pada Aoswee, "Kakak naga, kami punya satu permintaan.
Bagaimana jika kakak memimpin kami untuk melakukan pemberontakan di dunia manusia dan kita akan bersenang-senang di sana? Tadinya kami tidak akan berani menyerang tempat itu, tapi karena ada kakak naga, sekarang kami memiliki seorang pelindung. Bagaimana kakak? Apakah kakak bersedia ikut dengan kami? Oswey pun kemudian menatap para tikus itu sambil berpikir sejenak. Dan tiba-tiba saja, kini telah terjadi kekacauan di perkampungan manusia yang ternyata itu disebabkan oleh para tikus yang dipimpin oleh Oswey. Para tikus yang jumlahnya tidak terhitung membuat para manusia di tempat itu lari ketakutan. Dan Oswey merasakan bahwa pemandangan ini sangat menyenangkan bagi dirinya. Sambil tertawa, Oswey pun berkata, "Tidak kusangka bahwa aku akan bersenang-senang seperti ini. Ini tidak pernah aku dapatkan saat aku berada di istana Raja Naga." Para tikus itu pun kemudian membawa barang-barang jarahan dan berkata pada Oswey bahwa mereka telah panen banyak malam ini. Para tikus dan Oswey, mereka semakin liar berbuat onar di tempat ini. Tidak hanya menjarah, tapi dia juga membakar rumah yang ada di tempat itu. Tiba-tiba saja, Oswey kali ini melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam rumah. Kemudian Oswey merasa ragu untuk membakar rumah itu. Oswey pun kemudian melewati rumah yang akan dia bakar. Setelah dia melihat seorang anak kecil tadi, tiba-tiba saja salah satu orang tikus kini mengatakan, "Kakak naga, kenapa kamu melewati rumah yang ini? Apakah kamu tidak berani untuk membakarnya?" Oswey yang merasa tersulut dan tertantang oleh perkataan tikus tadi, dia pun kali ini berteriak dan lalu dia mengatakan, "Tidak mungkin, aku tidak berani melakukan hal itu." Lalu salah seorang tikus pun kali ini juga mengatakan pada Oswey, "Kakak naga, manusia itu sering menggertak kita dan kita telah menaruh dendam pada mereka selama ini. Tapi ini terserah kakak naga, kita akan mengikuti perintah dari kakak naga ini. Jika kakak naga tidak berani membakar rumah ini, biarkan kita saja yang membakarnya. Jika kakak naga benar-benar berani, cepat bakar saja." Oswey kemudian nyengir pada para tikus itu, dan para tikus menganggap bahwa Oswey benar-benar tidak akan membakar rumah ini. Tapi tiba-tiba saja sesuatu kini mengejutkan. Obor yang di tangan Oswey dilempar begitu saja ke tempat rumah yang di dalamnya ada seorang bocah tadi. Dan kini api pun cepat menyebar membakar seluruh rumah. Kemudian dari dalam rumah kini terdengar teriakan dari seorang bocah kecil tadi bersama dengan ibunya. Hal ini membuat Oswey terdiam sejenak. Oswey pun kemudian kali ini benar-benar merasa bersalah karena telah membakar rumah itu. Tapi api semakin besar dan tidak akan bisa dipadamkan. Bocah kecil dan ibunya kali ini telah mati terpanggang di dalam rumah itu. Hal ini membuat Oswey benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya telah melakukan perbuatan keji seperti ini. Pada saat Oswey akan memeriksa rumah itu, dia pun melihat ada seseorang yang datang dari arah belakang. Dan dengan cepat, Oswey pun kali ini mencari tempat persembunyian. Dan orang yang datang itu ternyata adalah biksu Tong muda. Sang biksu terus menerobos api untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Tapi hal itu telah terlambat, karena anak dan istrinya telah mati terpanggang di dalam rumah. Oswey pun ketakutan ketika dirinya melihat wajah dari biksu Tong ini. Salah satu tikus kemudian berkata pada Oswey, "Kakak, malam ini begitu menyakitkan, tapi ini adalah pertempuran yang indah. Kakak naga sungguh memiliki aura yang luar biasa, dan kami sangat kagum. Dan mulai sekarang, kakak naga adalah salah satu bagian dari kita semua. Tolong bimbing kami dengan baik." Setelah para tikus berkata seperti itu pada Oswey, Oswey pun kali ini mengajak mereka semua pergi dari tempat ini dan mencari wilayah lain untuk mereka jajah. Selama beberapa hari, Oswey pun berlarian dengan para tikus itu, dan dia melakukan penjarahan dan kejahatan di perkampungan manusia yang lain. Kekacauan yang dibuat oleh Oswey dan para tikus ini benar-benar mengerikan dan sebuah bencana bagi umat manusia. Lama-kelamaan sifat dari Oswey ini benar-benar mirip dengan sifat para tikus. Bahkan dari cara minumnya dan cara tingkah lakunya benar-benar mirip tikus busuk. Pada suatu hari, Oswey sedang bersembunyi dan berteduh di bawah sebuah rumah yang rusak. Tiba-tiba saja dia kali ini merasakan ada seseorang yang datang. Dan ternyata yang datang itu adalah seekor burung bangau putih.
Burung bangau itu pun kemudian berkata pada Aoswey, malapetaka telah turun ke dunia. Aku mendengar bahwa ada hewan pengerat yang tidak ada habisnya di tempat ini. Dan ternyata mereka semua dipimpin oleh seorang naga yang telah tersesat. Aku tidak percaya, bahkan naga yang sombong akan menjadi pimpinan untuk para tikus. Burung bangau yang datang itu ternyata dia adalah Dewa Sasin dari surga. Melihat kedatangan dari Dewa Sasin ini, Aoswey pun kemudian berkata, wow, pemandangan yang sangat indah. Kamu datang dengan beberapa kelopak bunga. Hei kakak yang tampan, bisakah kamu mengizinkanku untuk menggigit satu gigitan tubuhmu? Sasin Guanyin pun menjawab perkataan dari Aoswey ini. Bocah, kamu terlalu vulgar. Aku sebenarnya tidak ingin melihatmu secara langsung. Perkenalkan, siapa namamu? Aoswey pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin. Aku adalah putra Aoseng, Raja Naga Laut Cina Timur. Dan aku adalah pemimpin dari para tikus. Apakah kamu datang ke tempat ini adalah untuk melihat kita semua? Dewa Sasin pun kali ini menjawab perkataan dari Aoswey. Kamu telah melakukan kejahatan ini. Dan apakah yang kamu lakukan adalah sebagai bentuk kekecewaanmu pada kaum naga? Aoswey pun menjawab, itu bukan urusanmu. Kemudian Dewa Sasin juga mengatakan, tapi aku adalah Dewa Surga dan aku tidak akan mentoleransi segala bentuk kejahatan di dunia ini. Dan saat ini kamu harus mendapat hukuman yang berat. Mendengar perkataan dari Dewa Sasin ini, Aoswey pun kemudian tertawa dan dia mengatakan, kamu ingin menghukumku? Aku ini sudah seperti sampah. Apakah bisa kamu menghukum seorang sampah? Jika memang kamu bisa, coba lakukan hukuman itu padaku biar aku melihatnya. Dan tiba-tiba saja, Dewa Sasin pun sudah berada di suatu tempat bersama dengan seekor kuda naga putih. Yang ternyata itu adalah Aoswey yang dikutuk oleh Dewa Sasin. Dalam bentuk kudanya ini, sepanjang perjalanan Aoswey pun melirik ke arah Dewa Sasin. Dan dia mengatakan, aku tidak menduga bahwa dewa ini memiliki ide semacam ini. Dia benar-benar tidak normal. Aku melihat dia sebagai orang yang tampan, tapi hatinya sungguh kejam seperti iblis. Aku benar-benar telah salah berurusan dengan dirinya. Aoswey pun kemudian bertanya pada Dewa Sasin, Dewa, apa yang kamu lakukan? Kemudian Dewa Sasin melirik ke arah Aoswey dan menjawabnya, Aoswey, aku telah mengetahui seluk-beluk dari dirimu secara menyeluruh. Setelah aku mempertimbangkan banyak faktor, kupikir aku dapat memberimu kesempatan untuk sebuah penebusan. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan seseorang, dan kamu harus menjadi tunggangannya, lalu menyelesaikan tugas khusus bersama-sama. Apakah kamu paham? Aoswey pun kemudian nyengir, dan dia tidak berani melawan perintah dari Dewa Sasin. Tiba-tiba saja, mata Aoswey kali ini terkejut setelah dia melihat seseorang yang dikatakan oleh Dewa Sasin ini, yang ternyata itu adalah Biksu Tong. Tatapan mata dari Biksu Tong kini terlihat tajam setelah dia melihat kuda naga Aoswey. Aoswey pun kemudian mengingat wajah dari Biksu Tong bahwa sang biksu ini adalah orang yang keluarganya telah ia bunuh. Tiba-tiba saja Aoswey kali ini merasa sangat cemas ketika dirinya melihat Biksu Tong. Biksu Tong pun kali ini berbicara dengan Sasin Guanyin, dan Aoswey semakin cemas jika Sasin Guanyin membocorkan identitasnya pada Biksu Tong. Sambil melihat Biksu Tong dari belakang, Aoswey pun kemudian berkata dalam hatinya, ingin aku menjadi tunggangan orang ini? Apakah ini murni dari sebuah takdir? Sasin Guanyin berbicara dengan teliti, dan dia pun tahu apa yang telah aku lakukan. Apakah dia akan memberitahu orang ini bahwa akulah yang telah membakar keluarganya? Setelah Biksu Tong dan Sasin Guanyin berhenti berbincang-bincang, Biksu Tong pun kali ini melihat tajam ke arah dari Aoswey. Tatapan tajam dari mata Biksu Tong ini membuat Aoswey mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Kemudian Aoswey mengatakan dalam hatinya, sungguh mata yang mengerikan. Aku takut jika dia tahu bahwa aku telah membunuh anaknya. Tidak. Dia seharusnya tidak mengetahui itu. Mudah-mudahan saja dia memang benar-benar tidak tahu. Pada saat malam telah tiba di tempat itu,
Biksu Tong pun lalu mengucapkan salam perpisahan pada Dewa Sasin karena dirinya akan segera memulai perjalanan. Biksu Tong kemudian berjalan ke arah dari Aosway ini. Setelah sampai di hadapan dari kuda naga Aosway, biksu pun kali ini melihat Aosway dengan tatapan tajamnya dan berkata, "Aosway, aku tahu bahwa itu adalah kamu. Kamu yang telah membunuh semua keluargaku. Dan aku tidak berharap bahwa saat ini kamu telah jatuh ke tanganku dalam situasi dan bentuk seperti ini. Aku sungguh sangat terkejut." Mendengar perkataan dari Biksu Tong, tatapan mata dari Aosway kini menjadi membesar karena dia tidak menyangka bahwa sang biksu benar-benar mengetahui identitas dirinya dan kejahatan apa saja yang telah dia lakukan pada keluarga Biksu Tong ini. Aosway kemudian ketakutan dan dia mengatakan, "Hei dewa, tolong selamatkan aku." Tapi Dewa Sasin hanya diam saja. Dan saat ini tangan dari Biksu Tong pun menggenggam erat bulu dari Aosway. Kemudian biksu pun kali ini mengatakan pada Aosway, "Dengarkan aku baik-baik. Aku akan pergi ke barat untuk saat ini. Aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan kebencian di dunia. Karena itu, aku hanya bisa mengesampingkan urusanku dengan urusanmu. Kamu sekarang adalah tunggangan untuk perjalananku. Jika kamu baik, maka aku juga akan baik padamu. Tapi jika kamu jahat, kamu harus tahu konsekuensi apa yang akan kamu terima. Jika kamu mengerti, injakkan kakimu ke tanah 3 kali. Aosway pun kali ini menginjakkan kakinya ke tanah 3 kali sebagai pertanda bahwa dia mengerti apa yang dikatakan oleh Biksu Tong ini. Lalu sang biksu kali ini naik ke punggung dari Aosway dan mereka akan memulai perjalanan. Di atas kuda naga putih, perjalanan ke barat pun kali ini dimulai. Biksu Tong yang sudah berada di punggung dari Aosway, kemudian dirinya pun berkata dalam hati, "Ternyata keselamatanku adalah menjadi kepala tunggangan dari binatang mitos ini. Biarkan aku Tang Sancang kali ini pergi ke barat untuk mengambil kitab suci." Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, Biksu Tong dan Aosway pun kali ini mereka tiba di jalan monster. Dan tiba-tiba saja ada seorang monster kera raksasa yang muncul di depan mereka, yang ternyata itu adalah Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.